Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para ketua panitia Lomba Gebiar Cinta Rasul 2020, yang saya hormati para dewan juri, tak lupa kepada saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Zakiatul Arafah, perwakilan dari SMA Wali Songo Semarang. Di sini hari ini juga saya akan mengisahkan sebuah cerita yang mengisahkan seorang yang sangat kita cintai dan sangat kita sayangi dan sangat kita rindukan untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Allahumma amin. Ya, kita mulai. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir hingga diangkatnya menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa ya kok disebut tahun gajah? Sebab pada saat itu ada kerajaan yang bernama Raja Abraha. Raja Abraha dengan iri hati. Karena apa? Karena semua orang berbondong-bondong untuk ke Mekah dan berniat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha kemudian menyuruh pasukan gajah untuk bertempur atau menghancurkan Ka'bah. Kemudian, tapi sayangnya rencananya Raja Abraha itu gagal loh, yang telah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 3 dan 4 yang berbunyi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian dia mengirimkan burung berbondong-bondong yang terbuat dari tanah yang mengeluarkan api. Kemudian Raja Abraha dan pasukan gajahnya pun meninggal di tempat tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim, karena pada saat 2 bulan di kandungan ibunya, beliau ditinggal ayahandanya. Kemudian sesuai adat yang ada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh wanita desa yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sangat senang saat menyusui Nabi Muhammad, karena pada saat menyusui Nabi Muhammad banyak keajaiban-keajaiban yang ada pada dirinya. Contoh seperti hewan ternaknya Halimatus Sa'diyah berkembang dengan sangat baik, dan tanaman-tanaman di sekitar rumah Halimatus Sa'diyah bertumbuh dengan subur. Setelah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menurunkan wahyu pertamanya, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran surah Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan di Gua Hira pada hari Senin bulan Ramadan. Di awal umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW.
Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 berisi tentang kandungan untuk mencari ilmu di dalam Al-Quran dan mencari ilmu di alam semesta ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bergegas untuk pulang dan menyampaikan kekhawatirannya kepada istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun memperkenankannya dengan anaknya pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau adalah para pendeta Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang ada di Gua Hiro. Peristiwa tersebut Waraqah telah mengetahuinya. Ternyata Waraqah menyampaikan yang datang tersebut adalah malaikat Jibril, malaikat yang telah datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.